Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, menyebutkan tentang kaum Khawarij dalam kitabnya, Talbis Iblis. Beliau menyebutkan bagaimana setan menyesatkan mereka dari agamanya. Hingga mereka mengatakan apa yang mereka mau katakan, dan mereka beriman terhadap kepalsuan apa yang mereka yakini. Mereka memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang bersamanya, di antara para sahabat Muhajirin, Ansar dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa kelompok Ali bin Abi Thalib telah kafir, dan mereka menghalalkan darah mereka, kekayaan mereka, dan tawanan wanita-wanita mereka. Imam Ibnul Jauzi berkata, orang Khawarij pertama yang paling jelek akhlak dan akidahnya adalah Zulhuwaisarah. Dari Abu Said dia berkata, Ali mengirimkan emas kepada Nabi Muhammad, dan Rasulullah membaginya kepada 4 orang, Al-Aqra bin Abis Al-Hanzali, kemudian Al-Mujassai, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Zaid Al-Tai, lalu salah satu dari Banu Nabhan, dan Alqamah bin Ulata Al-Amiri, lalu salah satu dari Banu Kilab. Orang-orang Quraisy dan Ansar menjadi marah, dan mereka berkata, dia lebih memilih untuk memberikan kepada orang-orang Najd ketimbang kita. Rasulullah bersabda, aku hanya mencondongkan mereka kepada Islam. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang matanya cekung, pipinya menonjol, keningnya menonjol, dan janggutnya tebal. Ia berkata, takutlah kepada Allah, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah bersabda, kalau saya bermaksiat kepada Allah siapa lagi sesudahku yang taat? Allah telah mempercayakanku pada penduduk bumi, apakah kamu tidak percaya padaku? Maka seseorang meminta izin pada Rasulullah untuk membunuh orang itu. Namun Rasul mencegahnya, dan ketika dia pergi, Nabi berkata, sesungguhnya dari jejak orang ini, atau setelah ini, akan ada orang yang membaca Al-Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokannya. Mereka akan keluar jauh dari agamanya seperti anak panah yang melesat dari sasarannya. Mereka akan membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menemukan masa yang demikian aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum Ad. Laki-laki yang menghardik Nabi itu adalah Zulhuwaisarah Al-Tamimi. Dia adalah orang asing pertama yang masuk Islam, dia sangat keras kepala. Dan lebih mempercayai pendapatnya sendiri ketimbang pendapat Rasulullah. Padahal tak ada yang lebih tinggi selain pendapat Rasulullah. Rasulullah bersabda, bahwa nanti ada sebuah kaum yang muncul dari orang sesat ini, orang-orang yang mengikuti jalannya, mereka mudah untuk membaca Al-Quran karena seringnya membaca dan menghafalnya, tetapi hal itu tidak menyentuh hati mereka, dan mereka tidak memahaminya, seperti yang aku inginkan, melainkan mereka menaruhnya di tempat yang salah. Karena mereka sesat dan bodoh. Dan apa yang Nabi katakan itu benar-benar terjadi. Para pengikut Zulhuwaisirah ini, adalah orang-orang yang melawan Ali bin Abi Thalib, setelah insiden tahkim yang terkenal antara Ali dan orang-orang Syam. Kaum Khawarij berkata, kamu menghakimi manusia berdasarkan Tuhan, padahal hukuman itu hanya Tuhan yang dapat memerintah. Mereka berpisah dari manusia dan pergi ke kota Haurura, dan 12.000 dari mereka menetap di sana. Saat itulah mereka pertama kali muncul, mereka mengangkat seorang panglima perang dan imam salat, dan mereka sepakat bahwa mereka akan keluar melawan Ali bin Abi Thalib dan memeranginya. Kemudian ada seseorang yang mendatangi Ali, dan berkata, wahai pemimpin orang beriman, orang-orang sedang menyerangmu. Maka dia berkata, tinggalkan mereka, karena aku tidak akan memerangi mereka sampai mereka memerangiku, dan mereka pun melakukannya. Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali untuk mendatangi mereka dan mengadili mereka, maka beliau memberinya izin, lalu beliau berunding dengan mereka, dan menanggapi kecurigaan mereka terhadap Ali, dan membantah semua perihal mereka semua, sehingga 2.000 orang di antara mereka kembali, dan yang lain tetap ada. Ketika Khawarij bergerak memerangi Ali, Ali sudah mengetahuinya, karena Nabi Muhammad pernah menceritakan hal itu, dan beliau menunjukkan ciri-ciri dan kondisi mereka, dan beliau bersabda, akan muncul suatu kaum di antara kamu, dan kamu akan memandang hina salatmu jika dibandingkan dengan salat mereka, dan puasamu dengan puasa mereka, dan amalanmu dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka akan meninggalkan agama karena tidak mempunyai hikmah. Mereka berasal dari Ramyah. Selain ibadah yang khusyuk tersebut, Al-Lalika'i meriwayatkan dalam penjelasannya, tentang landasan keimanan, pada hadis Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kaum Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ali sendiri berkata, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, pada akhir zaman akan datang suatu kaum yang muda umurnya, bodoh pemikirannya, mereka berkata dengan perkataan penduduk bumi terbaik, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka.
Mereka meninggalkan agama seperti anak panah yang lepas dari sasarannya. Maka siapa saja yang bertemu dengan mereka, bunuhlah dia atau perangi mereka. Karena yang membunuh mereka, dia akan mendapat pahala di hari kiamat. Beliau juga bersabda, sesuai dengan apa yang didengar Ali darinya, mereka akan keluar dari agamanya, seperti anak panah yang lepas dari sasarannya, maka dimanapun kamu bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka akan adalah satu pahala pada hari kiamat. Sesungguhnya apa yang telah disabdakan Nabi pernah terjadi. Ketika kaum Khawarij memasuki Kufah, dan mereka bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Habab, mereka berkata, "Pernahkah kamu mendengar hadis dari ayahmu, bahwa dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Coba ceritakan pada kita." Dia berkata, "Iya, saya pernah mendengar ayah saya meriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, akan ada masa di mana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri adalah lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Jika kamu menyadari hal itu, maka jadilah hamba Allah yang terbunuh." Mereka bertanya, "Pernahkah kamu mendengar hal ini dari ayahmu yang meriwayatkannya langsung dari Rasulullah?" Ia menjawab, "Iya." Maka mereka membawanya ke tepi sungai dan memukul lehernya, lalu keluar darahnya seperti bekas kait sandal. Mereka merobek perut istrinya yang sedang hamil untuk mengetahui isi perutnya. Dalam kitab Syarah Usul Itikad, dari seseorang yang meriwayatkan dari Ubadah bin Kart al-Laiti, bahwa dia berkata kepada kaum Khawarij ketika mereka menangkapnya di Ahwas. Dia berkata, "Puaslah padaku sebagaimana Rasulullah merasa puas. Ketika saya masuk Islam," mereka berkata, "Apa yang membuat Rasulullah puas kepada engkau?" Dia menjawab, "Aku datang kepadanya lalu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Beliau menjawab, "Beliau menerima hal itu dariku." Mereka mengabaikannya, lalu mereka membunuhnya. Maka demikian jelas apa yang disabdakan Rasulullah tentang mereka, dari seluruh aspeknya, baik realitasnya, ibadahnya, dan perbuatannya, mereka membunuh orang-orang Islam, dan mereka menyebutnya sebagai penyembah berhala. Bahkan Rasulullah menyebut tanda-tanda mereka sebagai orang-orang yang tercukur rambutnya, yaitu kepala mereka telah dicukur dengan pisau cukur, dan sungguh menakjubkan bahwa ini masih menjadi gambaran mereka sepanjang masa, dan hingga zaman kita. Ketika kaum Khawarij membunuh Abdullah bin Habab, Ali mengirim pesan kepada mereka saat mereka berada di Al-Nahrawan. "Tunjukkan kepada kami pembunuh Abdullah bin Habab." Mereka berkata, "Kami semua yang membunuhnya." Maka dia berseru kepada mereka 3 kali, dan jawaban mereka tetap sama. Lalu Ali berkata kepada teman-temannya, "Waspadalah kalian terhadap mereka. Mereka akan segera membunuh, dan hampir tidak ada satupun yang lolos dari mereka. Sifat mereka terlalu kaku terhadap ajaran Islam." Sampai-sampai Ibnu Al-Jauzi menyebutkan, bahwa ketika mereka terjatuh dari bawah pohon palem di sebuah lubang air di Nahrawan, lalu sebatang pohon segar tumbang, salah satu dari mereka mengambilnya dan memasukkannya ke mulutnya, dan salah satu dari mereka berkata, "Kamu mengambilnya tanpa hak dan tanpa harga." Lalu dia meludahkannya dari mulutnya. Dan beliau berkata, salah seorang di antara mereka menghunus pedangnya, lalu seekor babi lewat ke arah orang-orang kafir Zimmi, dia pun membunuh babi itu dengan pedangnya, untuk menguji ketajaman pedang itu. Dia berkata, "Ini adalah kerusakan di muka bumi." Maka dia bertemu dengan pemilik babi dan membayarnya dengan harganya. Padahal mereka telah membunuh Amirul Mukminin, menantu Rasulullah, dan Khalifah keempat yang mendapat petunjuk. Ketika Ibnu Muljam memukulnya, dia masih dalam keadaan sakit, keluar untuk salat, lalu dia membunuhnya. Ibnu Muljam yakin bahwa ini adalah cara untuk mendekatkannya kepada Tuhan, namun malah membawanya lebih dekat ke neraka, laknat Tuhan yang Maha Kuasa besertanya. Itulah sebabnya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata tentang mereka, mereka mempunyai kisah-kisah yang panjang dan doktrin-doktrin yang aneh yang tidak ingin saya sebutkan panjang.